Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Triple. Bismillah hajatul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah mabitatul sholihat wa bidikri habibi wa tanazzalu rahmat wa barakah wassalatu wassalamu ala asyrafil kainat wa sayyidina nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahidul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ina wa qurrati ayunina wa imamuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad Salatan ahli ilim wa ahli aradina wa samawat adada khalqih wa ridha nafsih wa jinata arsih wa midada kalimatih kulama dhakarana dhakirun wa ghafala an dhikral ghafirun wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Wa qalu ta'ala wa khafun in kuntum mu'minin. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul hikmata makhafatullah. Di sini diterangkan tentang yang betul-betul orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang yang benar-benar beriman, ini disyaratkan untuk menambah. Yang mana jelas Allah Ta'ala sudah memberikan keterangan yang jelas di dalam kitab Al-Quran, yang mana ilmu itu disifatkan Nabi kita Muhammad SAW sebagai figur dan pedoman kepada orang-orang beriman agar bisa mengikuti, mentaati dan berpedoman betul-betul terhadap bimbingan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dalam surat Al-Fathu, kenapa sebagian orang ulama alim, orang sufi menambahkan setiap membaca pada maulidin Nabi Muhammad SAW membaca surat Fath. Allah meletakkan nama dan sifatnya serta af'alnya, karena Allah zat.
yaitu dari awal Allah Ta'ala sudah menyatakan dirinya, menyebut dirinya Al-Fattah. Sampai Allah Ta'ala membuka daripada semua awal kejadian alam semesta ini, apa yang meliputinya dan kebesarannya, Allah sudah membuka dengan menyatakan di dalam Al-Quran. Itu sudah jelas, yaitu yang sering dibaca oleh orang umum, alim, bahkan para nabi-nabi, yaitu suratul Fatihah. Allah menyebut namanya Al-Fattah, yaitu nama, kemudian menyebutkan perbuatannya itu dengan suratul Fatihah. Ini af'al. Kemudian Allah Ta'ala mensifatkan dirinya kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, surat Fathu. Ini. Jadi kita manusia belajar ini bukan hanya mengatakan surat Fatihah, tapi tidak tahu itu perbuatan Allah. Afal. Dan Allah zat yang berkehendak pada sesuatu. Dan sifat perbuatannya Allah Ta'ala ini disifatkan lagi maujud, nurul wujud Muhammad SAW. Surat Fatah. Jadi hubungannya ini antara yang diberi nama, yang memberi nama, dan yang melakukan, dan yang dilakukan, dan yang berbuat, dan yang diperbuat, yaitu sesosok tubuh yang sempurna, yang disempurnakan Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Ini ayat yang mukodimah yang pertama dipetik daripada perbuatan Allah di surat Fatihah, disifatkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Jadi surat Fathu ini untuk Nabi Muhammad. Dan kata kalimat inna, kalau kita ngaji nahu, itu sudah golongan orang yang sudah yakin. Sebab inna dan fi'il, kata-kata sungguh, itu kalau tidak bersungguh-sungguh itu tidak bisa. Karena inna itu artinya sudah siap. Allah memberikan jabatan pangkatan perbuatannya inna ini untuk siapa? Kalau Allah mengatakan inna, itu Allah bersumpah. Kalau Allah bersumpah menyebut alam semesta demi ini, wallahi. Allah menyebut namanya dengan sumpah namanya, tetapi ada sumpah yang mana sumpah ini diberlakukan hanya pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang diberlakukan dengan sumpah ini berarti harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Judulnya kita memperbaiki dan sungguh-sungguh iman. Inna fatahna laka fathan mubina. Sungguh Fatah nama Allah, dan Fatah pun nama Rasulullah, dan Fatah pun nama Al-Quran, nama Al-Fatihah, nama surat. Dari perbuatannya sampai dimasukkan dalam sifatnya, sampai dilakukan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ini satu ayat. Ini kata-kata bukan bahasa, kata-kata fatahna
itu dari ambil yang lain, tetapi mengambil dari contohlah aku. Setelah kau mencontoh aku, perintahku, maka ku berikan contoh lagi kepadamu, kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Fatah saja, kita terangkan Al-Fatah saja. Bahkan kalau kita terangkan dalam tafsir Al-Fatah ini, mungkin gak cukup 380 halaman lembar bolak-balik. Laka Allah, laka ini Allah. Arti kata-kata laka ini berkehendak kepada sesuatu apa yang diputuskan, yang tidak bisa digantikan. Kalau Allah memilih sesuatu dan laka, nah ini yang pertama mengetahui hal ini adalah Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin dan Syekh Ja'far Shadiq, karena banyaknya sajad as-sajad, saking banyaknya sujud. Diturunkan pada Sayyidina Imam Tazi, Sayyidina Imam Bakir, yaitu selawat tabjiriyah fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati kulli ma'lumi laka. Hanya mengambil satu potong laka dan diakhirkan dalam surat Nariyah, karena sudah putusan Allah ini, kalau lak tidak ada yang bisa merubah, dan itu menjadi takdir manusia. Jadi seperti ini. Inna fatahna laka fatham, sudah terbuka, terbentang dengan mubin. Nah ini, jadi satu ayat sudah ada nama Allah dua. Bukan hanya sebutan nama, perbuatannya dan sifatnya, dan diberikan sifat itu khusus bil khusus kepada baginda Nabi SAW. Al-Mubin, benar, nyata, jelas. Kalau diterjemahkan, jadi kalau Allah Ta'ala ini tidak merahasiakan lagi diri Allah ini kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang masih diberikan rahasianya di antara makhluknya berarti masih terbatas, terhalang oleh yang lainnya. Tapi Nabi kita diberikan pangkat oleh Allah Ta'ala, bahkan Nabi diberikan sama sekali nggak milik. Kalau andai kata Nabi punya milik, itu tidak tercantum Al-Quran, tidak tercantum surat Fathu. Saking cintanya kepada umatnya, saking cintanya kepada kita sekalian, saking cintanya kepada hamba-hamba yang saleh. Mubina, kami bentangkan semua kebenaran, kami bentangkan semua yang namanya kenyataan, kami bentangkan semua kemurniannya yang tidak ditambah dan tidak dikurangi. Jelas perkara, wahai manusia, bahwa Nabi bukan hanya manusia. Jadi basar lakal basar, yang mana manusia bukan manusia. Dalam sifat manusia, dia punya milik, dia punya simpan, dia punya marah, dia tersinggung. Nabi tidak. Dimaki, dibenci, didoakan. Difitnah, didoakan. Dilempar batu, dikasih hadiah. Kalau kita disinggung sedikit saja sudah. Setelah daripada sifat Allah dalam perbuatan dimasukkan dalam Al-Quran, maka Al-Quran jelas itu akhlak daripada Nabi Muhammad.
Maka kalau sudah jelas perkara dan keutamaan baginda kita Nabi Muhammad SAW, kalian masih terbatas pengetahuan Anda. Pengetahuan itu cuma arti tafsir, bukan ilmu tafsir. Yang mengartikan secara hisyah atau manawiyah. Kalau ma'nawiyah berarti ada bermacam-macam rahasia, yang mana rahasia itu hanya diketahui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita tidak akan sampai mampu menerima apa yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Maka Rasul dengan Al-Hakim, kebijakannya diterangkan secara detail, diuraikan, diberikan pengertian yang jelas, nyata, yang tadi dikatakan mubinah. Liyaghfira lakallahu ma qaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Biar manusia ini melek matanya, biar manusia ini akalnya tidak memikir apa-apa kecuali tahu apa arti liyaghfir lakallah. Jelas artinya yang tidak berbelit-belit bahwa Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa. Kalau kata astagfirullah saja belum. Tapi kalau sudah astagfirullah li kulli dzanbin, ya Allah ampuni dosa saya dengan segala dosa-dosa saya. Ini pengakuan. Kalau astagfirullahaladzim, ampuni saya, Engkaulah yang Maha Agung. Tapi kita tidak pernah mengakui dosa-dosa itu di hadapan Allah. Dan ini pertama kali Allah berfirman masalah hak daripada Nabi kita Muhammad SAW. Aku telah putuskan, yang tadi dikatakan laka, putusan yang tidak bisa dirubah, yang mana putusan ini yaitu bahwa Nabi itu tidak punya dosa. Aku ampuni dosa-dosa. Belum menjalankan dan belum berbuat dan belum melaksanakan, Allah sudah tulis dari awal sampai akhir bersih dari dosa. Liyaghfira lakallahu ma qaddama min dzambika, dari awal ta'akhir sampai akhir hayat. Ini perlu kita berakal, kita gunakan akal bahwa Nabi kita ini tidak punya dosa dari awal sampai akhir. Kalau sudah diputuskan yang tidak bisa dirubah, liyaghfira lakallahu ma qaddama min dzambika ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan aku bukan hanya mengampuni dosa-dosanya, dan kucurahkan, kuhamburkan nikmat yang tidak putus-putus. Coba. Ini Nabi dapat nikmat yang tidak ada batasnya, yang tidak putus. Andai kata mulia, diberikan kemuliaan lagi. Andai kata agung, ditambahkan keagungannya lagi. Andai katakan berilmu, ditambahkan ilmu lagi. Andai kata dia sabar, ditambahkan kesabarannya lagi. Andai kata dengan dapat nikmat, ditambahkan nikmat. Ini tidak putus-putus sampai meninggal. Jaminan mutlak. Begitu dapat nikmat yang tidak putus-putus, bayar dikasih siratal mustaqim. Belum cukup Muhammad, kata Allah. Biar umat itu melek matanya, biar umat itu bisa pecah, itu punya akal. Dia punya hati supaya nggak mati. Ini akhir zaman banyak orang tuh hatinya mati.
akalnya mati, pikirannya mati, karena terus yang dimasukkan hanya mikirkan soal harta dan anak dan kesenangan yang terbatas, limit dan terputus. Tetapi Nabi tidak putus, karena Nabi dapat jabatan, jaminan yang jelas mutlak hak. Wa yahdiyaka siratal mustaqim. Bisa terjadi orang dapat nikmat putus, dia jalan lain. Tapi Nabi begitu dapat nikmat yang lebih hebat, keagungan penyantun-penyantunnya lagi, kemurahan-kemurahan lagi, disifatkan. Andai kata itu ditulis tinta untuk mensifatkan Nabi kita Muhammad SAW, tidak akan bisa menyebut lagi apa yang aku sebut. Kering itu yang namanya tinta laut, masih ada pujian kepada baginda Nabi SAW. Ini pujian as-sana. Yang mana pujian kepada Rasulullah? Ini pertama kali Allah yang memberikan, bukan kita yang muji. Kita muji 1 jam sudah bubar, diusir. Kita 2 jam pengajian sudah diusir. Yang 3 jam dan cepat-cepat pulang. Qasidah 2 jam matanya sudah ngantuk karena nggak ada nikmat. Ini diberikan nikmat yang tidak putus-putus, sehingga menambahkan, saya tahu ya, kata-kata nikmat itu berarti ditambah, ziyadah. Nah, ini pangkat. Wa yahdiyaka siratal mustaqima, yang mana aku berikan setelah nikmat yang begitu tidak putus-putusnya, aku bimbing dan aku menuntunnya, jalannya tidak lain jalan yang lurus. Ada nggak kira orang kaya itu kalau tambah kaya jalan tambah lurus apa tambah bengkok? Nah, ini jujur kita ngomong. Kalau kamu dulu gaji kamu 2 juta, Masya Allah amanat. Begitu 5 juta agak mikir, 10 juta bagaimana nambahnya nggak tahu dari mana. Jalannya ini sudah mulai. Nah ini karena tidak dipelihara, tidak dijaga oleh Allah, setiap itu manusia akan terjerumus pada saat diberikan kemudahan. Yang amanat jadi khianat, yang biasa janji jadi ingkar, yang biasa jujur jadi dusta. Nah, munafik penyakitnya. Mau tidak mau sebagai manusia, insanu dha'ifan, manusia ini lemah pada saat diberikan keyakinan, kepercayaan kepadanya, dia akan melupakan Rasulullah SAW. Nah, inilah disifatkan dari sifat Allah, perbuatan Allah, jadikan perbuatan Nabi kita Muhammad SAW, wa yahdiyaka siratal mustaqim. Belum cukup. Kalau seseorang itu mencintai, diberikan baju, diberikan perhiasan, diberikan mobil, belum cukup, karena aku cinta, ada yang kurang lagi. Agar yang kekasihku ini bisa melihat kesenangan, kalau perlu berlian dipakai seluruh badannya, kalau perlu lagi rumahnya itu lantainya cuma kolam renang. Bagaimana Allah Rabbul Alamin sifatnya yang begitu cinta pada Rasulullah, tapi sifat yang diberikan bukan harta. Kalau sudah sifat Allah masuk di dalam salah sesosok tubuh manusia yang paling sempurna, yang tidak pernah diberikan nabi-nabi yang lain, sudah jalan yang lurus belum cukup. Wa yansurkallahu nasran aziza. Muhammad, ketahui, jangan kau ragu-ragu dan takut lagi. Jangan takut kamu kemiskinan, jangan takut kamu
dengan segala apa yang menimpa kau, aku masukkan dalam dirimu An-Nasir, aku yang maha menolong. Belum cukup aku menolong engkau Muhammad, kau terlalu dihina dan diremehkan, dibuangan, dikecilkan. Akulah Aziz, bukan Aziz Linda. Al-Aziz udah dapat pertolongan dan bahkan dia dijadikan kamu akan gagah perkasa. Jadi nggak ada yang namanya Aziz itu pelan-pelan tinggal. Dia harus gagah. Biasanya anaknya 20 Aziz. Karena Al-Aziz adalah nama Allah, sifat Allah yang diberikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Al-Aziz ya. Berapa? Diampuni dosanya, diberikan nikmat yang tidak putus-putus, dijaga dengan jalan yang lurus, diberikan pertolongan lagi, yang belum sempat minta tolong sudah ditolong. Kelihatan mulai melemah, mulai dalam keadaan keraguan, Azizah yang datang. Perkasanya tampak, bahkan paman sendiri, pamannya Nabi SAW, satu riwayat, ada seorang kafir yang merampas hak daripada orang kafir tadi, si Abu Thalib ini. Lapor Abu Thalib, si orang kafir ini lapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku telah dianiaya, hartaku telah dirampas oleh pamanmu. 1 pikul perhiasan dan harta bendaku, maka aku tidak bisa makan. Apa betul? Saat demikian ini Al-Aziz telah datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semua para amir mukminin melihat perubahan Nabi Muhammad SAW, gemetar. Matanya menjadi mata seperti mata singa, wajahnya yang memutih jadi kemerah-merahan seakan-akan marah. Bahkan Siti Aisyah, Siti Fatimah melihat keadaan Rasulullah semacam ini, tidak aku pernah ketemui yang demikian ini, hanya untuk membela hak orang kafir, bukan hak orang Islam. Orang kafir dibela sama Rasulullah SAW. Maka datanglah Nabi kita Muhammad SAW mendatangi Abu Thalib rumahnya. Begitu melihat, siapa? Ternyata engkau, wahai lagi anakku, keponakanku. Ada apa kau datang sini? Paman, saya datang tidak berbasa-basi. Engkau telah merampas hak daripada orang kafir, dan aku minta 1 jarum pun engkau kembalikan. Begitu ngomong 1 jarum pun itu kau kembalikan, itu paman Abu Thalib gemetar, tidak berani memandang wajah Nabi kita Muhammad SAW yang lemah lembut, yang tersenyum, yang suka canda. Nabi suka canda, Nabi suka tertawa, suka bergurau. Tapi pada saat filhal, apa yang datang itu hikmah dari Allah Ta'ala. Al-Aziz, pamannya yang disegani oleh kafir Quraisy. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW kalau hal biasa-biasa saja itu nggak berani memandang wajah pamannya, saking garangnya dan ganas, seperti kena sihir. Diam, tunduk, lemah badannya sambil mengangkat barang itu sendiri, dibantu oleh istrinya untuk mengembalikan hak kafir tadi. Tanpa basa-basi lagi Nabi kita Muhammad SAW
tolong paman, jangan diulangi lagi. Kalau paman datangi kedua lagi, paman akan berhadapan dengan aku lagi. Jadi tidak mandang lagi itu paman. Dikembalikan kepada orang kafir tadi satu pikul harta dan emas tadi. Maka istrinya tanya, istri Abu Talib, aku menjadi terkejut dan heran melihat engkau. Kau seperti ayam yang kehujanan, kucing yang kehujanan. Dengan keponakanmu sendiri, dengan anakmu yang menghadap kamu aja nggak berani, memandang wajahmu nggak berani. Ada apakah wahai suamiku? Kau saat disuruh mengembalikan harta ini, kau seakan-akan tidak punya kekuatan dan kemampuan apa-apa. Wahai istri, memang aku adalah khalifah dari kafir Quraisy. Semua segan kepadaku. Belum aku sarungkan pedang, saat aku naik kuda dengan kuda kebesaran, mereka sudah banyak cium tanah. Tetapi kau cukup mengetahui, dan ini rahasiakan wahai istriku, yang biasanya Muhammad ini orang yang lunak, orang yang penyabar, orang yang selalu mengalah, yang selalu membiarkan dirinya orang mengejek dan menghina, dan memberikan sesuatu apa yang disenangi oleh mereka. Dan kepentingan apapun kalau dibutuhkan, Rasulullah tidak pernah memikirkan dirinya. Seorang yang lemah. Dan aku tahu siapa Muhammad anakku, yang hidup satu rumah dengan aku. Tapi ketahuilah, pada saat mengatakan, wahai Ami, kembalikan harta orang kafir itu, jangan kau ikutkan jarum satu potong pun kalau tidak kembalikan. Pada saat keponakanku ini, wahai istriku, bicara seperti itu, aku melihat kanan kirinya itu keluar singa yang hendak menerkam aku. Dua singa yang sangat ganas dengan mata yang merah, seakan-akan mau membunuh aku. Bagaimana aku tidak gemetar? Bukan aku takut sama Muhammad, kanan kirinya ada singa yang siap akan mencabik-cabik dan siap akan merobek badanku. Itulah keajaiban dari Tuhan, yang mana telah memberikan kemuliaan pada keponakanku ini, sehingga menjadikan sesuatu orang yang paling hebat di dunia ini. Hati kecilku aku mengakui, tapi nafsuku aku tidak pernah mengakui Muhammad itu Rasul. Subhanallah. Dari hakikat hati kecil manusia itu beriman kepada Allah, tetapi hawa nafsu ini dia mengingkari kepada Allah karena sombong, karena ujubnya, karena pamernya, karena punya merasa miliknya. Ini yang dimiliki Abu Talib, sehingga tanpa sadar membuat kelemahan ini dikeluarkan, ada singa yang akan menerkam. Ini salah satu hikmah dari surat Al-Fathu, yaitu inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka ma qaddama min dzambika wa ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka nasran Aziza. Sejarah sudah mencatat keperkasaannya bukan dari badannya, tapi keperkasaan dititipkan oleh Allah Al-Aziz ini pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak kejadian seperti itu, pamannya berubah total, tidak pernah merampas dari orang kafir. Takut nanti mengadu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin yang datang bukan dua singa lagi, nanti satu kebun binatang yang akan merekam dia. Ini kemuliaan dan kebesaran Allah Ta'ala yang telah dimanatkan. Maka disitulah ayat yang disebutkan di sini, wa khafuna in kuntum mu'minin, takutlah kepadaku kalau kamu betul-betul orang yang beriman. Jadi orang yang beriman inilah yang akan takut kepada Allah, dan bukan orang yang beriman yang tidak takut kepada Allah. Maka hikmah daripada hal ayat-ayat tersebut di atas
bahwa manusia mengetahui karena takut kepada Allah karena betul-betul beriman kepada Allah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul hikmati makhafatullah. Puncak hikmah itu takut kepada Allah. Jadi kalau kamu diberikan hikmah oleh Allah, berarti puncaknya adalah takut. Takutnya orang-orang kepada Allah, takutnya dia ini tidak sabar dalam ketaatannya. Tingkatan manusia-manusia yang munafik takut kehilangan hartanya. Ini beda. Kalau orang yang beriman takut imannya hilang. Kalau orang yang berharta takut hartanya habis. Ini jauh sekali martabatnya kedudukan dengan hikmah. Karena puncak takut adalah hikmah. Takut imannya lepas dari tangan, dari hati. Maka pertama kali sabda Nabi Muhammad SAW mengatakan, ana ahwafukum, ana ahwafukum lillah. Saya yang paling pertama, yang paling takut dulu sama Allah. Jadi belum ada semua khalifah-khalifah takut pada Allah, Nabi sudah mendakwakan dirinya, sayalah yang pertama yang takut kepada Allah, agar semua yang mengikuti takut kepada Allah. Maka kalau sudah takut kepada Allah, yang pertama takut, yang kedua takut kepada Allah adalah Sayyidina Abu Bakar. Pertama Nabi, yang kedua Sayyidina Abu. Setelah mengatakan akulah sesudah Rasul yang paling takut kepada Allah, maka keluarlah sabda Nabi, As-Siddiq. Ini jabatan dari Nabi SAW, karena itu, karena takutnya kepada Allah. Dan As-Siddiq itu benar apa yang dibicarakan sama Abu Bakar. Kalau sudah diketahui As-Siddiq, berarti menghimpun. Nah, dari awal pertama kalilah itu yang timbul namanya bai'ah. Jadi saat menyebut Abu Bakar, ana akhaf, saya yang paling pertama takut. As-Siddiq al-Bait. Hikmah kau dapat karena kau takwa. Takwa kau dapat Siddiq karena kamu warok. Kehati-hatianmu inilah ya Abu Bakar, sehingga kau mendapatkan kedudukan sesudah aku, khalifah sesudah aku ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini As-Siddiq, jabatan dari Nabi Muhammad SAW. Bai'at As-Siddiq, bai'at artinya disumpah janji, tidak akan meninggalkan, tidak akan mencari yang lain, tidak akan menoleh yang lain, tidak akan melirik yang lain kecuali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikat takwa. Jadi puncak takwa adalah As-Siddiq. Dan bukti itu dinyatakan dalam riwayat An-Rawah Ibni Abbas radhiyallahu an, waqala Nabi Muhammad SAW,
idza iksya'ara jildul abdi min khasyatillahi ta'ala sakatat anhu dunubuhu kama tahatta anis sajaratil ya bisati auraquha. Jadi orang takut ini harus ada saksi, orang takut ini harus ada bukti. Bukan saya takut pada Allah nggak ada bukti. Ini dikuatkan daripada riwayat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah pertama kali pamannya yang betul-betul mengakui, yang membela Rasulullah SAW. Dan ciri-ciri khasnya menurut Ibnu Abbas, apabila kulit seorang hamba itu gemetar daripada sebab-sebab takutnya kepada Allah Ta'ala, maka runtuhlah dosa-dosanya daripadanya. Sebagaimana runtuh berjatuhannya daun-daun dari pohon yang telah kering. Kita mengambil dari kitab Hidayatul Qulub. Wajid abdi min khasyatillah ta'ala sakatat anhu dunubuhu kama tahatta anis syajarah, itu pohon ya bisa di auraquha, yang mana seperti pohon yang kering. Itu tanda orang yang takut. Qala Nabi Muhammad SAW biqaulillahi ta'ala dalam hadits qudsi, wa izati wa jalali la ajma' ala abdi khawfaini wa la amnaini idza khaftuhu fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa idza amantuhu fid dunya akhadtuhu yaumal qiyamah. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadits qudsi. Allah Ta'ala berfirman, demi keperkasaanku. Ini Allah sumpah lagi. Allah Ta'ala ini Allah berbicara, berfirman, wa izati wa jalali la ajma' al abdi, demi keperkasaanku, demi kemuliaanku, bahwa aku tidak akan meletakkan pada diri seseorang hambaku dua perasaan takut, khaufaini wal amnaini idza akhadtuhu fid dunya, dua perasaan takut dan dua perasaan aman. Apabila aku berikan rasa takut di dunia, maka akan aku berikan rasa aman di akhirat atau hari kiamat. Dan apabila aku berikan rasa aman di dunia, maka aku berikan rasa takut di hari kiamat. Jadi ada dua, takut, aman, hijab. Dapat harta, aman, santai, putus sama Tuhan. Begitu harta diambil, susah, sedih, putus juga sama Tuhan. Begitu saat dia kebingungan dan dia merasa bangga pada dirinya, putus sama Tuhan. Maka letakkan dapat atau tidak dapat, jangan merasa aman dan jangan merasa takut, sesuai dengan ayat alladzina yu'minuna
la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak usah jadi wali dulu, terlalu tinggi. Ini Quran diambil contoh yang paling rendah dulu. Mereka yang beriman tidak merasa takut dan tidak merasa gentar dan tidak merasa sedih. Yahzanun, tidak ada sedih. Kalau terhalang tiga perkara ini, maka akan menghalangi seluruh aspek kehidupan di dalam menuntut ilmu, di dalam beramal, di dalam mencari pekerjaan, di dalam rumah tangganya, di dalam masyarakat, di dalam sosial. Ini semua sinyal terganggu. Karena ini penyakit hijab yang sangat besar yang akan menghalangi manusia itu untuk menemui Tuhannya. Maka salah satu ahli hikmah Al-Fudail bin Iyal berkata, adakah engkau takut kepada Allah? Ditanya, apa benar kamu takut kepada Allah? Jika engkau menjawab saya tidak takut kepada Allah, maka kufurlah engkau, keluarlah kamu dari imanmu. Jadi tidak ada kata basa-basi kamu iman atau tidak, iya atau tidak ada. Itulah ajaran salafun salih, yang mulai dari sahabat sampai tabi'in, sampai ulama, sampai salaf, semuanya mengajarkan keputusan pilihan iya atau tidak. Jangan iya, tidak, iya, tidak. Ini tidak berlaku. Dan apabila kau dikatakan takut kepada Allah, jawabanmu, kalau kau menjawab saya takut kepada Allah, ya saya takut kepada Allah, sesungguhnya kamu sangat berdusta kepada Allah. Karena syaratnya yang takut kepada Allah berarti keluar keringatnya sak jagung-jagung, kemudian kulitnya gemetar, hatinya berdebar, dan dia akan bertobat dan akan menambahkan ilmu, menambahkan ibadatnya. Tidak disebut bertobat tidak nambah amal dan ibadahnya. Tidak sebut orang bertobat tidak menambah ilmunya. Tidak sebut orang bertobat tidak tambah mendekatkan diri pada Tuhannya. Itu termasuk dusta. Hikmah. Maka saat manusia di dalam kegoncangan dan sungguh manusia ini apabila dapat ujian, tekanan dan ini selalu mengatakan aku sudah putus asa, doaku tidak diterima, sembahyangku tidak diterima, ngajiku tidak diterima, bahkan nasibku lagi tambah buruk lagi. Sungguh kami uji kalian. Saat kau mengatakan kami beriman kepada Allah, akan aku dereskan ujian kepadamu, dan aku datangkan kepadamu orang yang kamu gak senang sama dia, musuh-musuhmu. Ya tulis, uktuf. Kalau perlu bapakmu sendiri musuhi kamu, kalau perlu ibu kandungmu sendiri musuhi kamu, kalau perlu anakmu lagi durhaka sama kamu, kalau perlu istrimu dan tanggamu, kalau perlu suaminya kawin lagi. Pokoknya ujian deres. Jadi kalau nggak ada ujian, ya santai-santai, nggak perlu, memang nggak penting, jadi nggak perlu diuji. Jadi yang nggak penting nggak usah ikut ujian.
Semakin kamu itu orang yang yakin kepada Allah, yakin dengan janji Allah, yakin dengan kebesaran Allah, yakin dengan kebesaran Rasulullah, deras itulah di situ nikmatnya. Bukan susah, nikmat. Qaulu ta'ala, jelas dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Ini ayat surat Az-Zumar 53. Dari orang dulu, kalau sudah berbuat dosa, berbuat kekejian, berbuat kemudaratan, kemudian mengambil air wudhu 2 rakaat, sholat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah, dan harus ada tanda-tanda dosa itu diampunkannya, yaitu tanda-tandanya mereka akan diberikan mimpi sebagai iktibar. Kalau sudah mimpi, riwayat Syekh Abdul As bin Suraij, setelah sadar bermimpi dengan keteledoran, kesalahan dan amal, dan amalnya sedikit, kebaikannya sedikit, kebajikannya sedikit, ibadatnya sedikit, perjuangannya sedikit, semua sedikit, tapi meletakkan kebesaran, aku percaya rahmat Allah. Dia ambil petik rahmat, sajaratul rahmat, pohon rahmat. Saking percayanya dengan rahmat Allah, maka disitulah ditunjukkan ada suara di bilik kamar, ya Abdul Abbas bin Suraij, aku telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu. Ini suara, baru merasa aman. Maka dengan demikian jelas bahwa hikmah itu puncaknya adalah takwa, puncaknya adalah warok, hati-hati. Dan jangan merasa aman apa yang ada di tanganmu, dan merasa senang apa yang kau miliki di tanganmu, dan yang kedua merasa susah apa yang ada di tanganmu terlepas tidak ada padamu. Dan kamu merasa ujub dan bangga dengan ilmu yang sedikit, dengan amal yang sedikit, dengan kekayaan sedikit, dengan ibadah yang sedikit, kau sudah jalanmu bukan lagi seperti manusia yang beriman. Terhalanglah kamu 3 perkara ini, sehingga sampai mati pun kau mati tidak membawa iman. Nabil hayati bi ghairi iman, akhir hayat bi ghairi iman. Maka dengan demikianlah, mudah-mudahan dengan sedikit ini hikmah yang mana kita takut kepada Allah Ta'ala ini, kita bisa merawat dan bisa merubahnya. Dan jangan sia-siakan kesempatan yang baik, dan jangan sia-siakan waktu yang berharga, yang mana waktu itu dia akan bisa dikotok dan tidak bisa digantikan. Dengan puasa Ramadan kita, dengan sholat sunnah kita, dengan bacaan Quran kita, itu tidak akan bisa memadai dengan dosa-dosa yang kita lalui, yaitu nuftoh yang setiap hari menghambur dan menyerbu dada kita seperti
hati yang sangat putih ini disembur terus dengan noda-noda tinta yang hitam-hitam terus, sehingga gelaplah hati, gelaplah wajahmu, gelaplah hati, gelaplah rezekimu, gelaplah hati, gelaplah kehidupanmu, gelaplah hati, gelaplah amalmu. Maka dengan kegelapan itulah yang merusak semua adalah nuftah, yaitu noda-noda yang kita sadari dan kita harus tahu betul dan persis bagaimana cara menghapusnya, bagaimana caranya menghilangkannya. Maka orang menuntut ilmu waktu yang sangat lama dan dibutuhkan sabar. Karena yang sanggup menolong kita, yang sanggup akan mengangkat kita dan masukkan surga, bukan bapak ibu kita, bukan amal kita, bukan ibadah kita, bukan puasa kita, bukan haji kita, bukan ilmu kita. Garis bawahi, pertama yang sanggup memberikan syafaat menolong kita Rasulullah SAW. Yang kedua adalah guru-guru kita, al-alim, al-lama, al-aribillah, al-ulama. Dengan musyafahah, hanya bersalaman saja engkau sudah selamat, tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang ketiga, golongan orang mati syahid. Jadi orang pangkat mati syahid ini orang yang paling rendah dibandingkan dengan alim. 100.000 darahnya orang mati syahid ditimbang dengan satu ayat dari orang alim tadi. Si mati syahid bertanya, lapor sama Allah, ya Allah, di mana kemuliaan alim ini? Ternyata satu ayat ini sudah sampai di ujung sana, diamalkan oleh manusia yang ditimbang oleh darah orang mati syahid. Cemburu, iri, dengki, hasud si mati syahid tadi. Tapi hati yang hasud ini dia protes bukan apa-apa. Alangkah indahnya andai kata aku dihidupkan lagi sama Allah, aku akan tinggalkan perjuangan itu, kecuali aku akan menuntut ilmu agar aku dudukan lebih tinggi lagi dari mati syahid ini yang diberikan aku. Cemburu karena pangkatnya lebih tinggi orang alim daripada mati syahid, tapi itu pun masih bisa nolong orang lain, nolong saudaranya, nolong keluarganya, bahkan sahabatnya. Cuman 3 kau pegang: cintai Rasulullah, cintai guru-guru kita, alim, cintai lagi yang ketiga orang yang mati syahid. Selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.